Kali ini kita akan ngebahas tentang modifier abstrak. Teman-teman dapat melihat dokumentasi resminya di dart.dev/language/class modifiers #abstract. Apa sih itu abstrak ya? Ini adalah beberapa ciri khas dari modifier abstrak. Yang pertama adalah tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Jadi teman-teman tidak bisa ngebikin objek baru dari kelas abstrak secara langsung. Jadi bagaimana cara instansiasinya? Cara instansiasinya teman-teman bisa melalui kelas turunannya. Karena sesuai dengan konsep polymorphism ya, kelas turunan harus bisa menggantikan kelas parentnya. Makanya kita bisa menginstansiasi melalui turunannya. Kemudian yang kedua, biasanya kelas abstrak ini dibutuhkan ketika kelas memiliki setidaknya satu metode abstrak, teman-teman. Apa sih itu metode abstrak? Ya, metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi konkret, metode yang tidak memiliki body, atau lebih mudahnya metode yang tidak memiliki kurung kurawal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah metode abstrak ini isinya semuanya berupa metode abstrak juga? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi metode abstrak ini juga bisa memiliki metode yang terdapat implementasi konkret juga, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di sini saya memiliki kelas abstrak yang bernama animal ya, memiliki properti name dan juga age. Kemudian di bawahnya terdapat dua metode. Yang pertama ada metode run dan juga ada metode it. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan mana metode yang abstrak dan mana yang bukan. Metode void run ya, ini adalah metode abstrak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki implementasi konkret ya. Atau kita bisa tandai dengan mudah, dia tidak memiliki kurung kurawal di sini ya. Tidak ada kode atau execute di dalam function run. Berbeda dengan metode it yang dimana dia memiliki body ya, atau memiliki implementasi konkret. Yang di sini kodenya nggak saya tuliskan ya. Intinya dia memiliki body yang nantinya di dalamnya terdapat sebuah kode yang akan di-execute. Kemudian di sebelah kanan terdapat kelas turunan dari kelas animal, yaitu namanya kelas cat, teman-teman ya. Di sini bisa dilihat bahwa dia extend dengan kelas animal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kelas abstrak biasanya dibuat ketika kita memiliki setidaknya satu metode abstrak di dalamnya ya. Di sini ada metode run yang bentuknya abstrak. Makanya ketika ada metode yang bentuknya abstrak, kita juga wajib menambahkan modifier abstrak di dalam kelas animal. Kemudian di sebelah kanan di sini terdapat kelas cat yang dia merupakan turunan dari kelas animal, teman-teman. Karena kelas animal ini adalah kelas abstrak dan memiliki metode abstrak ya, maka si cat ini wajib melakukan implementasi metode run yang dimana dia itu metode abstrak ya. Ketika teman-teman memiliki metode abstrak, maka di widget turunannya dia juga wajib melakukan implementasi ulang. Karena di dalam sini tidak ada implementasinya, makanya diimplementasikan di kelas turunannya, teman-teman ya. Namun ketika ada metode lain yang bentuknya ada implementasi konkretnya ya, maka kita tidak wajib mengimplementasikan ulang di dalam kelas turunan. Di sini makanya tidak ada metode override it ya, karena memang tidak wajib gitu. Mungkin pertanyaan yang muncul sekarang adalah kenapa kita harus menggunakan metode abstrak ya? Kenapa kita harus bikin metode yang nggak ada implementasi konkretnya? Metode yang kosongan seperti ini ya. Jawabannya adalah biasanya metode abstrak ini digunakan sebagai kontrak atau perjanjian, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai kayak aturan bagi seluruh kelas yang ingin menerapkan sistem animal ya, maka dia wajib juga mengimplementasikan metode run. Jadi biar semuanya itu seragam. Penerapan seperti ini sangat bermanfaat ketika kode program teman-teman sudah begitu kompleks, terlebih lagi developer yang mengerjakan juga banyak.
Maka kita bisa menggunakan kelas abstrak ini untuk menyatukan persepsi bahwa ada sebuah kelas yang dimana dia sebagai kontrak ketika teman-teman developer lain ingin menerapkan atau ingin seragam dengan fungsionalitas yang sama, maka kita bisa menggunakan mekanisme dari modifier abstrak ya, dimana nanti kelas-kelas lain yang mengimplementasikan aturan animal wajib mengimplementasikan metode run juga. Di sini saya sudah bikin project sederhana ya. Di sini sudah saya pisahkan beberapa folder sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Di sini ada abstrak ya, kemudian ada materi tentang base dan materi-materi lainnya. Ini nanti akan saya push ke GitHub ya, linknya nanti akan saya share di kolom deskripsi. Oke, karena di video kali ini kita bahas tentang abstrak, kita coba buka file yang ada di dalam folder abstrak. Di sini seperti contoh tadi ya, ada kelas animal dan juga kelas cat sebagai turunannya. Di poin pertama yang menjelaskan bahwa karakteristik pertama dari kelas animal tadi ya, dia tidak dapat diinstansiasi. Maksudnya gimana? Kita coba bikin metode void main. Kemudian kita coba instansiasi kelas animal, bisa atau enggak? Dia marah, kenapa? Karena kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi, teman-teman. Jadi dia hanya bisa diinstansiasi melalui kelas turunannya. Caranya gimana? Ya ini kita ganti jadi kelas turunannya aja. Seperti ini. Nah, ini baru bisa. Inilah yang dimaksud dengan kita bisa menginstansiasi kelas abstrak tapi dengan kelas turunannya. Nah, ini juga berhubungan dengan konsep polymorphism atau perubahan bentuk dalam konsep dasar object oriented programming. Teman-teman bisa coba cari aja mengenai pembahasan polymorphism. Oke, untuk karakteristik dari modifier abstrak yang lain yaitu biasanya modifier abstrak dibutuhkan ketika di dalamnya terdapat setidaknya satu metode abstrak juga ya. Kalau ini metode abstraknya dihapus, maka dia akan marah tuh teman-teman. Karena run ini bentuknya metode abstrak ya, maka dia mintanya abstrak juga kelasnya gitu. Ya, makanya kita harus kasih dia abstrak seperti ini. Kemudian karena dia metode abstrak, maka dia juga wajib diimplementasikan di turunannya. Ini kalau kita komen, maka dia marah tuh. Missing concrete implementation animal.run. Jadi minta implementasi dari metode run. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya ketika di dalam animal ini terdapat metode yang sudah ada implementasi konkretnya, kita tidak wajib mengimplementasikannya juga di dalam kelas turunannya, teman-teman. Tapi tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Kita tetap boleh mengimplementasikan metode yang sudah ada implementasi konkret sebelumnya. Ini kita coba copy aja, kita ganti jadi add it. Oke, tetap bisa gitu ya, jadi aman. Oke teman-teman, itu aja mungkin pembahasan mengenai modifier abstrak. Semoga dapat membantu, semoga dapat bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi di pembahasan mengenai modifier berikutnya yaitu base. Stay tune.